Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ala ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita di dalam suatu majelis ilmu. Majelis yang mana kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang akan mengingatkan kita akan tempat kembali kita. Karena semua kita rata-rata dan pada umumnya dan tanpa terkecuali adalah musafir di permukaan bumi. Yang kelak semuanya akan kembali kepadanya. Untuk itu, ini adalah sebuah usaha dari kita untuk mengumpulkan bekal-bekal persiapan untuk menghadapi alam yang abadi. Karena akhirat adalah abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua tempat kembali dan tidak ada yang ketiga. Dua tempat, yakni bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beramal saleh, maka Allah sediakan baginya surga dengan penuh kenikmatan. Adapun bagi orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seburuk-buruk tempat kembali untuknya, yakni neraka yang pedih azabannya, yang apinya menyala-nyala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai qudwah kita, sebagai contoh suri tauladan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fihi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh terdapat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah, suri tauladan yang baik. Dan tidaklah bahagia kita di akhirat kelak seandainya kita tidak mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup yang pernah menginjakkan kakinya di permukaan bumi ini. Karena semua syariat telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh syariat, apapun bentuknya, telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan larangan. Seluruh larangan telah diperingatkan kita umatnya seluruhnya atas larangan tersebut. Namun karena itu kebanyakan kita karena lalai, maka syaitan pun mudah membujuk rayu kita sehingga kita lupa akan tempat kembali kita. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang keempat di kajian tematik, kajian yang menggantikan asatidzah kita, ustadz kita yang berhalangan. Yang pertama, alhamdulillah kita telah membahas tema yaitu untuk apa kita diciptakan. Yang kedua, alhamdulillah
kita juga telah membahas kisah yang kita petik dari sumber aslinya. Sumber yang tidak bisa dirubah-robah. Karena Allah yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-dzikra, yakni Al-Quran, dan kami juga yang menjaganya. Kita petik kisah antara seorang ayah yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 125 sampai 135. Alhamdulillah. Pelajaran-pelajaran yang kita petik secara ringkas, sebenarnya itu masih banyak faedah-faedah ilmiah, ilmu yang banyak terkandung di dalamnya. Namun yang alhamdulillah kita bahas itu sudah bisa kita mewakilinya dan menyirami jiwa kita dengan siraman yang akan menghidupkannya, yang akan mengkokohkan keimanan kita. Dan kita bercermin kepada hamba-hamba Allah pilihan, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau dengan putranya memilih agar Allah redha, agar Allah cinta kepadanya, maka apapun dilakukannya. Yang ketiga, yang Rabu kemarin, alhamdulillah kita telah membahas tematik, yaitu bekal untuk menuju Ramadan. Adapun insya Allah di malam yang berbahagia ini, tema yang akan kita bahas bersama-sama adalah kiat-kiat memperoleh akhlak mulia. Kiat-kiat memperoleh akhlak mulia. Sebenarnya kajian-kajian akhlak di masjid ini kita yakin bahwa alhamdulillah telah dibahas oleh ustaz-ustaz kita. Alhamdulillah. Namun ini adalah untuk memurojaah kembali pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Memurojaahnya kembali, dan kita pernah sebutkan di majelis kita ini bahwa bukti kita cinta yaitu dengan menambah hafalan Al-Quranul Karim, ayat Allah Subhanahu wa taala, dan bukti kesetiaan kita adalah mengulang-ulang hafalan kita. Begitu juga dengan pelajaran. Meskipun kita, ustadz-ustadz yang lain telah mengajarkan tentang adab-adab yang mulia, adab-adab seorang penuntut ilmu, maka tidak salahnya kita mengulang-ulang kembali apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, sehingga bertambahlah pemahaman kita. Bertambahlah pemahaman kita, sekurang-kurangnya kita mengingat sesuatu yang terlupa. Karena kajian nasihat itu adalah wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minun. Maka beri peringatanlah, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini terkhusus bagi yang menyampaikan, ini sangat bermanfaat sekali untuk yang menyampaikan, karena alhamdulillah setelah kita mencoba dan kita masih bayi dalam menyampaikan ilmu agama, masih bayi, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan guru kita yang lain. Namun terasa setelah mencoba beberapa kali, alhamdulillah dengan belajar, dengan membaca, memetik-metik faedah, dan juga disampaikan, itu lebih terasa. Lebih terasa dibandingkan dengan kita mendengar, lalu kita mencatat, itu juga terasa, namun agak kurang kuat. Karena dulu sebelum kita mencoba-coba mencatat faedah-faedah, dan terkadang kita kirim juga di media-media yang ada, namun tidak, seolah-olah tidak, besok lupa. Tetapi ketika kita mencoba belajar, mempelajarinya, lalu kita coba menulis-nulisnya dan menyampaikannya, terutama diamalkan, itu seolah-olah akan kokoh. Akan kokoh ilmu tersebut, dan insya Allah akan bisa menjadi berkah. Bertambahnya kebaikan-kebaikan dengan setelah kita mengamalkannya ilmu tersebut dan menyampaikannya. Mudah-mudahan di antara kita yang hadir
di kemudian hari bisa juga menyampaikan ilmu yang terdapat yang telah kita pelajari. Karena menyampaikan ilmu adalah ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana para sahabat ketika mereka mendapatkan ilmu dari Nabi SAW, ilmu nafi' yang bermanfaat, mereka bersemangat mengamalkannya dan mendakwahkannya. Sehingga seluruh jazirah Arab mendapatkan cahaya keislaman ketika itu. Coba ilmu yang ada pada kita, memang kita amalkan, tetapi tidak kita sampaikan, maka ilmu itu tidak akan diketahui oleh saudara dan saudari kita. Dan ini adalah suatu motivasi, terutama bagi kita yang menyampaikan, dan bapak-bapak, terutama generasi anak-anak kita, insya Allah nanti mereka lah estafet yang akan menggantikan kita, karena kita semuanya akan wafat, maka orang-orang generasi muda yang akan menggantikan kita semua. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Ilmu itu sangatlah banyak. Ilmu itu sangatlah banyak. Seumur hidup kita mempelajari ilmu yang Allah turunkan kepada nabinya, seperti Al-Qur'anul Karim, 114 surat, dan terdiri dari 6.236 ayat. Itu mungkin satu-satunya kita belum pernah mempelajari tafsirnya. Mungkin sudah ada di tafsir Al-Fatihah, atau tafsir di juz 30, atau tafsir di juz 29, itu yang secara keseluruhan itu belum pernah kita mendengarkan di Kota Pekanbaru ini untuk menyelesaikannya. Kajian umum belum pernah kita mendengarkan. Kajian tafsir As-Sa'di di Kamis malam di Masjid Raudatul Jannah itu dimulai sejak tahun 2011. Awalnya bukan di situ, tetapi di Balai Sudirman. Harinya tetap hari Kamis, dan setelah Masjid Raudatul Jannah bisa dimanfaatkan, baru pindah ke Masjid Raudatul Jannah. Dan pertemuan Kamis kemarin yang lalu, itu baru menyelesaikan surah Al-Fath. Bagi yang bisa hadir bagi di Kamis yang lalu atau menyimaknya lewat media, itu baru selesai surat Al-Fath. Itu sudah berapa tahun? Sudah lebih sekitar 12 atau 13 tahun, 12 tahun baru memasuki surah Al-Fath, baru menyelesaikan surat Al-Fath. Dia memang metode Ustadz kita, guru kita, Dr. Asfri, memulainya dari surat Al-Fatihah, lalu langsung melompat ke terakhir, surat An-Nas, baru naik ke juz 29, 28, 27. Alhamdulillah. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mempelajari cara membacanya, maka juga pelajari makna-maknanya. Di ilmu yang pertama yang pokok dijelaskan oleh ulama, yaitu kita mempelajari ilmu akidah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bahaya syirik. Itu yang pertama yang wajib kita pelajari. Adapun yang kedua adalah ilmu tentang ibadah kita sehari-hari. Ibadah kita sehari-hari yang kita diwajibkan seperti sholat fardu, itu kita wajib mempelajarinya. Dan begitu juga dengan syarat sahnya, wudu sebelumnya. Karena orang yang sholat tanpa berwudu, maka tidak sahlah sholatnya. Dan fikih-fikih seperti itu yang kita akan memasukinya, mengamalkannya, insya Allah di bulan yang satu lagi setelah Rajab ini selesai, Sya'ban, kita memasuki bulan Ramadan, maka pelajari lagi tentang fikih siam, kitabus siam, tentang mengenai puasa di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, tentang adab dan akhlak-akhlak. Insya Allah ini sebentar lagi kita akan bahas, tentu dengan poin-poin yang tidak terlalu panjang yang akan kita jelaskan. Karena akhlak ini sangat penting. Betapa banyak seseorang yang rajin dalam ibadahnya, kita perhatikan khusyuk dalam ibadahnya, tetapi dia mempunyai perangai yang buruk.
akhlak yang buruk. Suka membicarakan aib orang lain, matanya tidak ditundukkannya, berperilaku kasar. Dan subhanallah, orang-orang telah duduk di majelis ilmu, seharusnya mereka menampakkan di masyarakat bahwasanya akhlak yang baik itu akan bisa mengajak kaum-kaum muslimin, saudara-saudari kita yang lain untuk bisa mempelajari agama yang hak. Jangan sampai karena akhlak kita yang buruk, akhirnya mereka pun menyalahkan kajian kita. Muamalahnya betapa banyak. Dan ini kita pribadi bermuamalah. Bagaimana seseorang bermuamalah seperti hutang piutang, itu masih banyak yang mengabaikan. Masih banyak mengabaikan. Masih banyak mengabaikannya. Betapa banyak orang yang telah Allah lembutkan hatinya mengaji, mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam bab ini dia terjerumus. Dia terjerumus. Waliyadzubillah. Jadi ini harus kita perhatikan. Bukan tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, akan tetapi juga hubungan kita dengan sesama harus kita perbaiki. Dan itu adalah hiasan. Akhlak itu merupakan budi pekerti yang luhur adalah hiasannya. Betapa banyak orang-orang Arab mengakui akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka menerima dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang mengingkari adalah pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin kaum Quraisy seperti Abu Jahal dan yang lainnya, itu karena kedengkian. Kenapa kita katakan kedengkian? Orang-orang yang berpengaruh, orang dari suku Makhzum, lalu ada nabi yang diutus akhir zaman dari suku Bani Hashim. Ini orang dahulu sering berbangga-banggaan terhadap suku ini. Lalu tiba-tiba datang mengaku sebagai nabi. Ini sebenarnya Abu Jahal itu dia apa yang dibawa Muhammad itu dia meyakini dan pernah mendengarnya. Pernah mendengar bacaan Nabi SAW, namun akan tetapi karena kedengkian tidak mungkin ikut kepada Bani Hashim. Sementara kami adalah kaum Bani, kabilah yang mulia dari suku Makhzum, tidak mungkin mengikuti. Sebagaimana Iblis laknatullah alaih, ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Adam, seperti itu juga. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan lebih baik, Iblis merasa lebih baik daripada Adam diciptakan dari api, sementara Adam cuma diciptakan dari tanah. Tentang masalah-masalah ini harus kita senantiasa memperbaikinya. Dan bagaimana akhlak mulia ini akan memunculkan rasa kasih sayang dan kelembutan. Dan ini banyak sekali nasihat-nasihat ulama kita, kalau kita perhatikan, kita buka kembali kitab-kitab akhlak para ulama terdahulu, selain mereka berakhlak mulia, juga mewasiatkan. Bagaimana para ibunda para ulama terdahulu menasihati putra-putranya agar mengambil akhlak dari gurunya sebelum mengambil ilmu. Adab dan akhlak selalu, adab, akhlak, ilmu berbarengan. Bahkan di antara ulama mendahulukan adab sebelum mempelajari ilmu. Perhatian ulama terhadap akhlak, adab, bahkan mereka mengumpulkan kitab-kitab seperti di dalam kitab Bulughul Maram, di bagiannya dimulai dari kitab Thaharah, dan di akhir kitab tersebut Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan kitab yang terakhir, Kitabul Jami', yang berisikan dengan akhlak-akhlak mulia. Jadi selain kita mempelajari fikih ibadah yang lainnya, seolah-olah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisyaratkan kepada kita bahwa mempelajari akhlak itu juga sangat dibutuhkan. Seperti Imam Bukhari juga menulis kitab Al-Adabul Mufrad, selain ada sahihnya, dan kitab Tazkiratus Sami', bagaimana seseorang agar dia berakhlak mulia,
seorang penuntut ilmu terhadap gurunya, dan ini sangat bermanfaat bagi kita yang Allah berikan kita petunjuk darinya untuk mempelajari agama yang hak ini. Alhamdulillah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana bendera-bendera kejahilan berkibar di zaman ini, adapun kita berusaha untuk menegakkan bendera kebenaran. Maka munculkanlah dari diri kita untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak mau, maka Allah akan pilihkan hambanya yang lain untuk mengemban amanah ini. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, akhlak yang mulia memiliki keutamaan. Keutamaan, sebelum kita menjelaskan kiat-kiatnya, kita akan membawakan poin-poin penting tentang keutamaan dari akhlak mulia. Karena kalaulah kita tidak mengetahui keutamaan, tentu kita tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Seperti seseorang yang tidak mengetahui logam mulia, maka itu akan dibuangnya saja. Logam mulia seperti perhiasan, dia tidak mengetahuinya, maka dilempar saja. Begitu juga dengan seseorang yang tidak mengetahui keutamaan akhlak mulia, maka dia tidak mengindahkannya. Untuk apa mempelajari? Untuk apa ini? Yang penting hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kita makhluk sosial. Manusia makhluk sosial. Tidak bisa kita hidup sendirian. Harus ada orang-orang yang kita berinteraksi dengan mereka. Tidak ada yang penjual saja di pasar, ada pembelinya. Seterusnya, tidak ada yang bekerja sebagai misalnya di kantor tanpa ada yang berurusan mengurus birokrasi lainnya. Semuanya ada. Jadi untuk itu, mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaannya ini, kita bisa juga semangat untuk mempelajarinya. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji secara langsung akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak yang mulia adalah akhlak para nabi, al-anbiya wal mursalin. Akhlak orang-orang soleh terdahulu, para ulama terdahulu. Dan bagaimana akhlak itu turun menurun, dan itu diambil dari gurunya, seperti orang-orang yang mempelajari qiraah, dia mempelajari dari gurunya. Begitu juga dengan akhlak. Dan kita mengetahui bagaimana majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, selain mereka mencatat apa yang disampaikan hadis-hadis dari Imam Ahmad, mereka memperhatikan adab dari Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun orang yang berbicara, jangan diambil adabnya. Karena yang berbicara adalah orang pasar. Orang pasar yang sama dengan Pak Masri, sama-sama berjualan di pasar. Namun sebagaimana kita sebutkan tadi, daripada jadwal kita ini kosong, dan kita memurojaah kembali pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala akhlaknya. Dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang agung, yang luhur. Allah Subhanahu wa taala yang langsung memuji akhlak nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan beberapa riwayat, di antaranya bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Karena saking agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim berupa perintah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang pertama yang mengamalkannya.
Di dalam Al-Quran disebutkan orang yang bertakwa, orang yang bersabar, semua kebaikan, maka Nabi SAW adalah orang yang pertama di dalam mengamalkannya kebaikan tersebut. Adapun mengenai larangan yang paling besar adalah kesyirikan dan penipuan, akhlak kezaliman yang lainnya, maka Nabi SAW yang paling mengingatkan menjauhi keburukan-keburukan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau membawakan beberapa riwayat contoh-contoh bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak. Tentu tidak semuanya kita ambil beberapa riwayat secara makna bahwasanya pernah terjadi di rumah tangga Nabi SAW. Dan ini adalah potret rumah tangga yang kita harus bercermin dari rumah tangga tersebut. Adanya ketenangan, ketentraman, dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Khadijah radhiallahu anha telah wafat, Nabi akhirnya melakukan praktek poligami. Dengan beberapa istrinya bisa menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha berniat untuk membuatkan makanan untuk Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, ternyata bertepatan juga dengan Ummul Mukminin yang lainnya, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab radhiallahu anha. Sehingga ketika itu maka diperintahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah untuk menempeleng, menjatuhkan wadah yang dibawa makanan yang untuk diberikan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sehingga jatuh, pecah, namanya pecah belah, dan makanan pun berserakan. Apa yang Nabi marah? Tidak. Nabi tidak marah. Nabi tidak marah, tidak memarahi budak yang memukul tempat wadah tersebut, tidak. Tetapi sikap Nabi, perilaku Nabi SAW mengumpulkan, mengambilkannya. Kata Nabi ke budak tersebut, ambil gantinya karena engkau telah memecahkan wadah yang dibawa dari Hafsah radhiyallahu anha. Setelah itu Nabi diam, tidak ada berbicara yang lain. Kalau kita tuh sudah ribut, sudah, apalagi yang menjatuhkan itu adalah pembantu, seorang budak. Lalu bagaimana penuturan dari sahabat yang mulia Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ibunya memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya Ummu Sulaim, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, semua orang-orang penduduk Madinah memberikan harta bendanya. Inilah perempuan yang memiliki keimanan yang tinggi. Dia sedih. Sementara orang memberikan apa yang ada, harta bendanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada di antara mereka yang menawarkan agar Nabi SAW tinggal untuk sementara di rumah-rumah mereka. Maka dibawanya anaknya, digandengnya anaknya. Maka diserahkannya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku tidak mempunyai sesuatu yang aku berikan kepadamu. Inilah putraku Anas, maka terimalah dia untuk melayani. Khadim Rasulullah SAW, pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang senantiasa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membantu keperluan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hidup di dalam rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya lebih daripada 10 tahun hidup di rumah tangga Nabi SAW, yang senantiasa melayani Nabi SAW, tidak pernah sekalipun dimarahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Anas melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah. Kenapa dilakukan ini? Kenapa tidak begini? Tidak pernah Nabi mengucapkan seperti itu. Itulah akhlak seorang Nabi yang Allah puji langsung, dan kita wajib bagi kita untuk mengikuti, meniru akhlak Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan
saking ingin selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di biografi Anas bin Malik, bukan di dunia saja. Bukan di dunia saja, Anas bin Malik ingin senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di akhirat. Pernah dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nanti di akhirat kelak saya akan datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan saya datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan saya katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah Unes." Maksudnya Unes, Nabi SAW memanggil dengan panggilan yang lembut, bentuk tasghir kepada Anas bin Malik. Unes, pelayanmu dahulu yang senantiasa melayanimu ketika dahulu. Itu bagaimana cita-cita Anas bin Malik agar senantiasa bersama Nabi SAW, bukan di dunia saja, akan tetapi di akhirat juga ingin bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis yang teringat pada kita, tidak mungkin juga kita melupakannya atau membiarkan begitu saja. Hadis ketika di mana seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya tentang kapan terjadi matas sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW tidak menjawabnya, karena tidak ada satupun yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi balik bertanya, apa yang telah engkau siapkan terhadap hari kiamat tersebut? Apa yang telah engkau persiapkan apabila kiamat itu terjadi? Maka dijawab oleh sahabat yang bertanya, orang dari pedalaman, orang Badui, yang aku persiapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu Nabi SAW mengatakan bahwasanya anta ma'a man ahabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Hadis ini didengar langsung oleh Anas bin Malik sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hadis melebihi kegembiraan, gembira kami mendengar hadis melebihi kegembiraan ketika hadis ini kami dengar. Lalu dikatakan oleh Anas bin Malik, sesungguhnya saya mencintai Rasulullah SAW, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, saya mencintai Utsman dan yang lainnya. Disebutkan sahabat-sahabat yang mulia. Lalu walaupun amalan saya tidak seperti mereka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti hadis, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu dibangkitkan di akhirat kelak bersama orang-orang yang dicintai. Nah, lalu bagaimana kalau orang mencintai CR7? Ada enggak CR7? Sudah di An-Nasr dia sekarang. Ustaz tahu juga, Ustaz. Wala quwata illa billah. Orang pasar itu semuanya diceritakan. Sampai kita tidak tahu, akhirnya tahu juga. Jadi itu diantara bagaimana contoh akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa keistimewaan Nabi, keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah azan ya? Atau kita azan dulu? Padahal kita azan dulu, insyaallah. Setelah azan kita lanjutkan, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrohmanirrohim. Kegiatan ibadah Ramadan tahun 1444 Hijriah. Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru insya Allah. Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru. Jalan Muhajirin Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Sholat tarawih setengah juz setiap malam. Dengan imam insya Allah. 1. Syaikh Muhammad Ali Ibrahim Al-Misri, LC, MA, Hafizahullah. 2. Syaikh Abdul Razak Limbarki Al-Jazairi, Hafizahullah. 3. Ustadz Dr. Agung Panji Widianto, Hafizahullah. 4. Ustadz Alam, Hafizahullah. 5. Ustadz Reski Ramadan, Hafizahullah. 6. Ustadz Muhammad Arif, Hafizahullah. Buka puasa bersama gratis. Tersedia takjil dan makan besar untuk berbuka puasa setiap hari di bulan Ramadan. Menu spesial setiap hari Jumat dengan menu gulai kambing. Setiap hari disediakan 150 paket untuk berbuka puasa bersama gratis. Jangan lewatkan. Keutamaan siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda." Di dalam surah Al-Isra ayat 79, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita melakukan salat malam, tahajud. Dan ini adalah salah satu-satunya ayat yang menjelaskan perintah untuk melakukan qiyamul lail, tahajud. Di salat-salat sunat yang lain, rawatib, salat ba'diyah, salat duha, tidak ada disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim untuk
perintah untuk mengamalkannya. Tetapi untuk sholat malam, maka ini adalah ayat yang menjelaskannya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mudah-mudahan asa ayyabatsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu di akhirat kelak di tempat posisi kedudukan yang terpuji. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala membawakan beberapa keutamaan yang tidak dimiliki oleh selain Nabi SAW ketika Nabi dibangkitkan di akhirat kelak. Menafsirkan ayat ini. Yang pertama adalah bahwasanya Nabi SAW yang pertama kali nanti di akhirat kelak yang dibangkitkan. Yang dibangkitkan pertama kali dari kubur adalah Nabi SAW. Kita cepat-cepat saja karena pada azan ini sebentar lagi insya Allah kita isya. Yang kedua, Nabi berkendaraan di Yaumil Mahsyar. Nabi berkendaraan di Yaumil Mahsyar. Apa kendaraannya tidak disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, Nabi pemegang panji yang semua Nabi bernaung. Bahkan Nabi Adam sebagai nenek moyang, kakek moyang manusia seluruhnya, Abal Bashar, itu di bawah naungan panji Nabi SAW. Dan Nabi-Nabi yang lain. Itu di bawah panji Nabi SAW. Naungan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mempunyai telaga. Telaga Haud. Telaga Kautsar. Yang mana umat Nabi SAW yang paling banyak mengunjunginya. Dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Di peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi SAW berada di langit ke-6, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menangis ketika berjumpa dengan setelah selamat atasmu wahai saudaraku. Lalu Nabi Musa menangis. Ditanya oleh Nabi SAW, kenapa engkau menangis wahai Nabiullah? Lalu Nabi Musa menjawab bahwasanya umatmu lebih banyak daripada umatku. Jadi umat Nabi SAW lebih banyak daripada umat Nabi-Nabi yang lainnya. Lalu yang kelima, Nabi SAW memiliki syafaat uzma. Sebagaimana kita ketahui, syafaat uzma khusus untuk Nabi SAW, bukan kepada Nabi SAW, bukan kepada Nabi-Nabi yang lainnya. Di mana pertama, ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, semuanya hiruk pikuk, semuanya memikirkan nasibnya masing-masing. Semuanya bagaimana nafsi, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, semuanya menyelamatkan dirinya masing-masing. Lalu ketika itu manusia pergi menghadap Nabi Adam alaihissalam untuk agar ditegakkannya perhitungan hisab. Lalu Nabi Adam tidak menyanggupi karena pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga. Satu maksiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, satu maksiat mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang senantiasa berdosa, senantiasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam satu kesalahan, satu dosa, Allah turunkan ke bumi, Allah keluarkan dari surga. Lalu manusia pun berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tidak menyanggupinya. Begitu juga kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya dia telah pernah berdusta. Sebenarnya tidak berdusta. Ini lain lagi. Karena Nabi bukan berdusta namanya. Tetapi supaya tidak tauriyah, supaya tidak mencelakai Nabi Ibrahim AS. Ada kisahnya, kita pendekkan aja. Kemudian manusia pergi ke Nabi Musa. Kalamullah yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyanggupinya, sampai kepada Nabi Isa, dan akhirnya manusia berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ketika itu Nabi SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah yang tidak ada pujian itu sebelumnya, yang ketika itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Maka setelah itu maka Allah perintahkan untuk bangkit kepalanya dan diminta apa yang diminta akan dikabulkan. Nabi meminta agar ditegakkannya hisab. Lalu yang keenam, syafaat-syafaat yang lainnya terhadap umat Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW menolong umatnya. Bagaimana seseorang yang memasuki karena kesalahannya Allah azab dia di neraka.
Atas izin Allah, syafaat Nabi SAW, akhirnya mengeluarkannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita umat terakhir, akhir zaman yang tidak ada lagi nabi setelahnya, tidak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad SAW, walaupun paling terakhir, namun ketika dihisab kita yang pertama dibandingkan umat-umat nabi yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk surga. Pertama kali masuk surga. Yang pertama kali terbuka pintu surga, yang pertama kali adalah yang masuk adalah Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan akhlak yang kedua adalah bahwasanya Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa menyempurnakan? Karena orang-orang ketika Nabi diutus SAW, orang-orang jahiliyah juga memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Sementara di jahiliyahnya memang mereka melakukan minum khamar, mereka begini berzina, yang lain segala, mengubur anak-anak perempuannya hidup-hidup, dan tetapi mereka juga memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Seperti mereka menjamu tamu, mereka orang dermawan, mereka adalah orang yang yang menepati janji. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu tidak biasa mereka berbohong. Itu sebagaimana kisah Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, Abu Sufyan menjawab dengan jujur. Abu Sufyan menjawab dengan jujur. Lalu yang ketiga, bahwasanya keutamaan yang ketiga, akhlak mulia adalah salah satu faktor seseorang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada dua faktor yang disebutkan oleh Nabi SAW yang banyak menyebabkan seseorang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala adalah taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak yang mulia. Memiliki akhlak yang mulia. Adapun keutamaan yang keempat adalah bahwasanya seseorang yang memiliki akhlak mulia merupakan barometer keimanan. Bahkan keimanannya bisa sempurna. Kita selama ini mengetahui bahwa al-imanu yazid wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Akan tetapi dengan akhlak yang mulia bisa menjadi sempurna. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, bahwasanya akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling baik, yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Istri. Anak sekata Nabi SAW, khairukum khairuli ahli wa ana khairuli ahli. Di riwayat yang lain, sebaik-baik kamu adalah orang yang baik terhadap istri-istrinya dan aku adalah orang yang baik terhadap istri-istri. Gambaran juga seseorang yang ingin mengetahui baiknya akhlak seorang laki-laki, maka tanyakan kepada istrinya. Tanyakan kepada istrinya. Bagaimana perlakuannya dengan istrinya. Terkadang kasihan kita, ini mengaji sudah lama, hafalan sudah banyak, setiap majelis ilmu datang, tetapi istrinya di rumah pelampiasan kemarahan. Waliyazubillah. Setiap masalah, apa ini semuanya. Tetapi di teman-temannya ngumpul, ngopi wak yuk. Sama teman-temannya bisa lembut, bisa bergaul dengan baik. Tetapi kepada istrinya, waliyazubillah, ini salah satu PR bagi kita semuanya, bagaimana kita memuliakan istri kita. Atau istri-istri kita bagi yang lebih dari satu. Yang kelima, semakin mulia akhlak seseorang itu, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir bahwasanya sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mendapatkan kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keenam, di antara keutamaan akhlak yang keenam adalah seseorang yang memiliki akhlak mulia, maka dia akan memperoleh derajat tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Derajat dan majlisnya pun dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, "Inna min ahabikum ilayya wa aqribikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antaramu dan dekat duduk majelisnya di akhirat di hari kiamat denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Masih banyak keutamaan-keutamaan akhlak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhlak ini adalah selain dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan majlisnya pun di akhirat kelak di hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala, majlisnya pun dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang mulia. Seperti kita bercermin, kita biasa setiap pagi habis mandi, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsinu khulqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baikkan rupa bentukku, maka perbaiki juga akhlakku. Itu di antara bagaimana seseorang keutamaan-keutamaannya apabila dia mengetahuinya tersebut, maka dia akan berusaha untuk mempelajari, untuk merubah sikapnya agar menjadi yang lebih baik dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahi akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia akan menjadikan hati ini tentram, akan mendekatkan yang jauh. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana segannya musuh pun segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bersalah, Nabi pun memaafkan. Khuzil afwa, Nabi memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepadanya. Ini dibuktikan bagaimana peristiwa Fatu Mekah. Fatu Mekah Nabi SAW dan para sahabat menaklukkan kota Mekah. Nabi tidak pernah dendam sedikit. Nabi tidak pernah ketika mereka berjaya menguasai, menaklukkan kota Mekah setelah perjanjian Hudaybiyah di tahun sebelumnya. Nabi masuk, sebagaimana diriwayatkan, saking banyaknya orang, para sahabat dari kabilah-kabilah bercampur, berkumpul untuk memasuki kota Mekah, untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan, dari berhala-berhala yang ada di Ka'bah sebanyak 360 lebih. Ketika itu Nabi SAW tidak pernah. Siapa yang dahulu yang meletakkan isi perut onta ke pundakku? Siapa yang menaburkan tanah ke atas kepalaku? Nabi pernah ditaburkan. Setelah Abu Thalib wafat, tanah diambil sama orang kafir Quraisy, ditaruh kepada Nabi. Ketika Nabi pulang, dilihat oleh putri Nabi SAW. Putri Nabi SAW menangis putrinya. Apa yang telah dibuat kaummu ya Bapak kepadamu? Dibersihkannya. Bersihkan. Tidak apa-apa. Nabi tetap bersabar. Bayangkan bagaimana luhurnya akhlak Nabi SAW. Mulianya akhlak Nabi SAW. Karena Nabi SAW sebagai contoh bagaimana kita bisa memberikan maaf. Kalau minta maaf itu mudah. Afwan ya akhi. Apalagi masalah hutang. Afwan akhi. Belum bisa bayar. Jadi bayar hutang zaman sekarang ini afwan ya akhi. Dengan afwan ya akhi. Kartunya afwan ya akhi. La haula wala quwata illa billah. Jadi Nabi SAW bagaimana akhlaknya, budi pekertinya, luhurnya Nabi SAW kepada para sahabat, bukan terhadap kawan saja,
juga terhadap lawan. Ketika memasuki itu, bagaimana tertunduk hinanya orang-orang kafir Quraisy. Hinanya orang kafir Quraisy, tetapi Nabi tidak pernah. Bahkan Nabi membebaskan. Mereka memuji Nabi, engkau adalah orang mulia dari anak keturunan yang mulia. Maka Nabi bebaskan semuanya. Nabi merdekakan semuanya. Nabi tidak menaruh dendam sedikit pun. Dan ketika Fatu Mekah itu, maka negeri Mekah menjadi negeri iman. Dan tidak ada lagi hijrah dari negeri kafir ke negeri iman, ke Mekah, ke Madinah setelah terjadi Fatu Mekah. Dan tidak ada kesyirikan lagi, tidak ada berhala lagi, telah disucikan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, bagaimana kita menikmati bisa beribadah di situ bagi yang Allah mudahkan, bagaimana senangnya hati kita, lapangnya jiwa kita ketika kita bisa tawaf di Ka'bah. Alhamdulillah. Lalu akhlak itu ada dua jenis. Ada akhlak itu yaitu jibili. Disebutkan oleh ulama bahwa jibili watak aslinya. Memang dia memiliki akhlak tersebut. Sebagaimana Asy'ats bin Abdul Qais disebutkan oleh Nabi SAW. Ya Asy'ats, inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Wahai Asy'ats, sesungguhnya pada dirimu memiliki dua akhlak, dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-hilma wal anah. Yaitu kecerdasan dan ketenangan dalam bersikap. Itu memang bawaan dari sahabat ini. Bawaan dari sahabat ini. Dan ada juga yang dilatih. Di muktasab, yaitu dilatih bagaimana kita sebelumnya kita pemarah, bisa jadi orang yang sabar, yang lembut, butuh latihan. Itu butuh latihan, sebagaimana seseorang diungkapkan oleh orang-orang tua kita, bagaimana orang tua kita mengajarkan kita dengan bahasa orang-orang kita masih menjumpai kalimat tersebut, yuang bantu yang tidak bisa dirubah, tapi perangai bisa. Itu akhlak perangai, budi pekerti, kelakuan itu adalah akhlak. Akhlak yang mulia. Wajah, bahkan sekarang pun wajah pun bisa dirubah dengan operasi plastik. Tapi itu tidak dibenarkan di dalam agama kita, karena itu adalah merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beberapa kiat. Kita cukupkan sampai di situ. Kita masuk ke kiat. Bagaimana kiat-kiat untuk memperbaiki akhlak. Tentu tidak panjang pembahasannya, kita ambil secara singkat saja. Di antara kiat atau cara atau upaya agar kita bisa berakhlak mulia, yang pertama yaitu dengan latihan, perjuangan, kesungguh-sungguhan, dan disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Muncul di dalam hati kita agar saya sekarang ini akan mempelajari akhlak-akhlak yang mulia, menjauhi akhlak-akhlak tercela, tekatkan dalam jiwa kita, dan kita pun berusaha. Ingat saja, misalnya kita mau marah kepada istri kita, marah kepada anak kita, ingat akan pelajaran kita bagaimana kedudukan seseorang yang berakhlak mulia di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dekatnya majelisnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya kita sebutkan keutamaannya supaya kita mau mempelajarinya, mau berusaha, dan mau melatih diri kita, jiwa kita agar menjadi jiwa yang luhur, yang berbudi, yang mulia. Yang kedua yaitu biasa, ciri khas kita yaitu dengan belajar. Dengan mempelajari apa-apa saja itu akhlak mulia, apa-apa saja itu akhlak yang tercela. Dan alhamdulillah di masjid kita ini ada kajian tentang hadis-hadis akhlak, adab-adab. Alhamdulillah. Itu selain kita pelajari, kita praktekkan, kita amalkan, kita usahakan bagaimana akhlak. Misalnya kita dahulu pelit, sekarang kita menjadi dermawan. Dahulu kita begini yang buruk-buruk, sekarang kita. Jadi kita hijrah selain amalan kita menjauhi kesyirikan kepada tauhid, menjauhi bid'ah menuju kepada sunnah, juga
dari akhlak yang buruk, yang tercela kepada akhlak yang mulia. Itulah hiasannya. Orang itu tidak menilai ibadah kita. Orang itu tidak menilai, saudara-saudari kita itu tidak menilai tahajud kita di malam hari. Atau bacaan Al-Quran kita yang berjus-jus setiap hari, murajaah kita. Tidak. Tetapi saudara-saudari kita itu akan melihat hiasan yang ada pada diri kita. Akhlak kita, akhlak yang mulia kita akan dinilainya. Jadi ketika mereka melihat, maka dia akan mudah untuk menerima kebenaran apa yang kita sampaikan. Masyarul muslimin rahimani warahmatullah. Adapun yang ketiga di antara kiat-kiat untuk memperbaiki akhlak itu dengan tadi yang baik-baik, sekarang yang mengenali yang buruk. Sehingga kita mampu menghindarinya dan menghilangkannya dari diri kita. Itu sebagaimana sahabat Uzaifah, sahabat sir, sahabat yang memegang kunci rahasia Nabi SAW, yas'alun nas lebih kurang maknanya manusia bertanya tentang kebaikan. Tentang kebaikan. Sementara aku, kata Huzaifah, bertanya tentang keburukan. Bukan untuk mengamalkan. Akan tetapi supaya aku tidak terjerumus dalam keburukan tersebut. Jadi kita mempelajari syirik, kita mempelajari kafir, kita mempelajari nifak, bukan untuk menuduh orang-orang berbuat syirik, berbuat nifak, berbuat kafir, bukan. Tapi agar kita terhindar dari perbuatan buruk tersebut. Itu tujuan kita belajar. Mudah-mudahan orang mendengar ini bahwasanya kita mempelajari itu bukan menuduh, oh itu syirik, itu syirik, itu syirik, bukan menuduh person-person. Tapi perbuatan itu syirik agar kita tidak melakukannya. Ini perbuatan ini tercela agar kita tidak melakukan perbuatan tercela, akhlak yang hina agar kita tidak berlaku akhlak yang hina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mempelajarinya bukan susah, memang susah. Merubah kebiasaan itu sangat susah. Merubah kebiasaan itu. Misalnya kita biasa begini-begitu, merubahnya. Ingatlah ketika awal-awal kita, istilahnya hijrah mengaji dahulu, betapa susahnya kita merubah kebiasaan agar kita senantiasa sholat berjamaah, agar senantiasa awal-awal kita belajar bagaimana kita mempertahankan, membaca setiap saat Al-Quranul Karim. Itu sangat susah. Akan tetapi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin agar akhlak-akhlak yang baik yang kita ketahui dan akhlak-akhlak yang tercela yang akan kita hindari bisa kita mengamalkannya dan menjauhkannya. Lalu yang terakhir yaitu mengajak orang lain berakhlak mulia. Kita juga mengajak. Jadi saking banyaknya kita mengajak seseorang berakhlak baik, ini kita contohkan juga dari diri kita juga mengamalkannya. Jadi mengamalkan itu terkadang seseorang, ini maaf salah satu kelemahan kita ketika menyampaikan suatu amalan ini baik, kita berharap orang itu bisa mengamalkannya. Barang siapa mandolla hasanatan, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia dapat pahalanya. Seolah-olah orang yang mengamalkannya akan kita dapat pahalanya. Tetapi kita PR besar bagi kita, sesuatu yang harus kita perbaiki juga ketika kita mengetahui, ketika kita menyampaikan ke orang tentang sesuatu perbuatan yang baik, amalan yang baik, hendaknya dari kita dahulu untuk mengamalkannya. Untuk mengamalkannya. Karena berat. Kenapa? Dikhawatirkan kita bisa menerangi orang. Kita bisa menunjukkan orang. Seperti pelita atau lilin, kita menerangi orang, tetapi membakar diri kita. Kita menyediakan orang untuk belajar agama di sini. Panitia-panitia terutama. Kita menyediakan halaqah-halaqah. Kita undang ustadz untuk mengajarkan di sini. Tetapi panitianya cuek-cuek saja. Seolah kajian itu untuk jamaah yang lainnya. Bukan. Tetapi usahakan untuk diri kita dahulu. Bahwa ini pelajaran yang disampaikan, bahwa ini untuk diri kita. Jadi baru ketika itu untuk orang lain, sehingga kita ilmu yang kita pelajari itu menjadi berkah.
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghiasi diri kita, akhlak kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengajak orang yang lain pun kita ajak, teman-teman, saudara-saudari kita, sehingga terjadilah perlombaan. Perlombaan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bapak itu infaknya 100. Saya harus 200. Apalagi ini menjelang Ramadan, biasanya banyak infak-infak menjelang bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, maka berusahalah mengambil andil. Seandainya kita mampunya cuman puluhan ribu, 5.000, itu seandainya kita memiliki uang 10.000, itu sudah separuh harta kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki hanya 10.000, tetapi kita sumbangkan 5.000, separuh dari harta kita. Jangan dinilai dari kecilnya, tetapi keberanian kita ketika kita berusaha untuk bagaimana bisa beramal yang bermanfaat bagi kita ketika tidak ada lagi bermanfaat harta dan anak. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Tidak bermanfaat di hari itu harta dan anak laki-laki kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan akhlak yang mulia. Ini ya yang bisa kita sampaikan di kesempatan kita yang berbahagia ini. Kalau diteruskan, dikhawatirkan mungkin ada kegiatan, ada tahsin. Pas pula tidak. Banyak, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa akan dibahas. Namun ini alhamdulillah ini sudah mencukupkan bagi kita. Itu pun seandainya bisa tadi diterapkan, itu sangat bermanfaat bagi kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dan kita pun berusaha agar senantiasa bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi seorang suami yang lembut kepada istrinya dan seorang ayah bapak yang menjadi panutan untuk anak-anak kita. Dan adapun terhadap masyarakat, kita pun dipandang oleh orang dengan selain kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memiliki akhlak yang luhur. Demikianlah yang bisa kita sampaikan di malam yang berbahagia ini. Subhanakallah minika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.